perkenalkan saya Ernia Arisa Putri dengan NIM 2011B00058 dari Prodi S1 Keperawatan IKA Strada Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait prosedur tindakan transfusi darah. Sebelumnya, apa sih itu transfusi darah? Transfusi darah adalah suatu pemberian darah lengkap atau komponen darah seperti plasma, sel darah merah, atau trombosit melalui jalur IV atau intravena. Transfusi darah juga memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan klien terhadap darah sesuai dengan program pengobatan. Kemudian yang kedua, transfusi darah untuk menangani pasien anemia berat. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan volume sirkulasi darah setelah pembedahan, trauma, atau perdarahan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dan untuk mempertahankan kadar hemoglobin pada klien yang menderita anemia berat. Dan transfusi darah juga memiliki beberapa indikasi, diantaranya yaitu orang dengan HB kurang dari 8 gram per desiliter dan orang preoperasi. Dalam pemberian darah harus diperhatikan kondisi pasien, kemudian kecocokan darah melalui nama pasien, label darah, golongan darah, dan periksa warna darah. Itu terjadi kumpulan atau tidak, kemudian homogenitas yaitu bercampur atau tidak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi transfusi darah, yang pertama yaitu golongan dan tipe darah. Golongan darah A, B, O, dan AB yang hanya bisa menjadi pendonor dan sekaligus sebagai resipien adalah orang yang memiliki golongan darah O karena tidak antigen dari 3 golongan tersebut. Kemudian faktor yang kedua yaitu reaksi transfusi. Reaksi transfusi itu adalah respon sistemik tubuh terhadap ketidakcocokan darah donor dengan darah resipien. Reaksi ini disebabkan ketidakcocokan sel darah merah. Transfusi darah juga dapat menyebabkan penurunan penyakit. Selanjutnya ada beberapa syarat donor. Yang pertama, keadaan sedang baik, usia 17-65 tahun, BB 50 kg atau lebih, tidak sedang demam, nadi normal, tekanan darah terendah 90/50 mmHg, tertinggi 180/100 mmHg, dan tidak sedang hamil. Nah, selanjutnya kita ke tahap transfusi. Yang pertama, tahap persiapan alat. Alat yang digunakan diantaranya kateter besar berukuran 18G atau 19G, cairan IV salin normal yaitu NaCl 0,9%, set infus darah dengan filter, produk darah yang tepat, sarung tangan sekali pakai, kapas alkohol, plester, manset tekanan darah, stetoskop, termometer, dan yang terakhir yaitu format persetujuan pemberian transfusi yang telah ditandatangani. Selanjutnya kita ke prosedur pelaksanaan transfusi darah. Yang pertama, jelaskan prosedur dan tindakan pada pasien. Yang kedua, ikuti protokol instansi dalam mendapatkan produk dari bank darah dan cocokkan dengan identitas pasien. Kemudian, lakukan pengkajian, pasien pernah menerima transfusi darah atau belum. Kemudian, ukur TTV pasien, lalu cuci tangan dan gunakan handscoon. Kemudian pasang selang infus yang memiliki kateter berukuran besar, lalu gantungkan botol NaCl 0,9% tadi untuk diberikan setelah pemberian darah selesai. Kemudian berikan NaCl 0,9% dan mulai berikan transfusi darah secara perlahan dengan kecepatan 2 ml per menit untuk 15 menit pertama dan tetaplah bersama klien. Lalu monitor TTV setiap 5 menit pertama selama 15 menit pertama transfusi darah. Selanjutnya ukur setiap jam. Lalu pertahankan kecepatan infus yang diprogramkan menggunakan pompa infus. Dan minta klien untuk melaporkan apabila ada rasa menggigil, sakit kepala, gatal-gatal, dan ruam dengan segera. Kemudian setelah selesai, lepas dan buang handscoon, lalu cuci tangan dan dokumentasikan. Baik, itu tadi sedikit penjelasan terkait prosedur tindakan transfusi darah. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.